Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Aqadtu lisanal hayati wa jabanal aqrabi wa yadassariqi biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya man allafa baina thalji wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, juga harapan sampai kepada kita seluruhnya selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah keterangan yang mengandung hikmah yang begitu mendalam yang disampaikan oleh salah satu ulama besar Nusantara, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi At-Tanari Al-Bantani, yang populer dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi. Di dalam kitabnya Madarijus Su'ud pada halaman 33, beliau menerangkan tentang tongkatnya Nabi Musa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tongkatnya Nabi Musa itu penuh dengan mukjizat. Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Tongkatnya Nabi Musa ketika dipukulkan ke lautan, idrib bi'asokal bahar. Ketika Allah berfirman, pukulkanlah tongkatmu kepada lautan, maka lautan itu terbelah. Artinya bahwa tongkatnya Nabi Musa mengandung mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa kanat aso Musa asyrota azra'in. Tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya 10 hasta. Wa 'alaiha maktubun. Lalu kemudian di atas tongkatnya Nabi Musa terdapat tulisan. Apa tulisan yang ada di dalam tongkatnya Nabi Musa? Yang pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanatihi huwa wa fir'aunu sawa. Yang artinya, setiap sultan, pemimpin, la ya'dilu fi sultanatihi, yang tidak adil di dalam kepemimpinannya, huwa wa fir'aunu sawa, maka dia dengan Fir'aun tidak ada bedanya, sama saja. Artinya bahwa siapa saja yang memiliki kekuasaan, dianugerahkan oleh Allah memiliki kekuatan, lalu kemudian tidak adil dengan kekuatannya. Arti tidak adil adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menempatkan hak pada tempatnya, batil pada tempatnya, maka nilainya tidak jauh beda dengan Fir'aun. Sebagaimana kita ketahui bahwa Fir'aun itu merupakan manusia yang paling zalim di permukaan bumi. Oleh karena itu, kita hendaknya menjadi pemimpin yang adil. Adil dalam artian wad'u syai'in fi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak harus menjadi seorang presiden. Pemimpin itu tidak harus menteri. Pemimpin itu tidak harus menjadi gubernur ataupun wali kota. Kita sebagai suami itu pun adalah pemimpin di dalam keluarga. Hendaknya kita menjadi pemimpin yang adil,
memberikan hak-hak istri dan juga anak kita, bukan hanya materi, terutama hak istri untuk dididik, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, terutama pendidikan agama, itu merupakan tanggung jawab kita. Ketika kita tidak mendidik anak kita, tidak mengenalkan anak kita kepada Tuhannya, maka kita tidak jauh bedanya dengan Fir'aun. Itu yang pertama, hikmah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi. Yang kedua, Syekh Nawawi di dalam kitabnya mengatakan bahwa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblisu sawa. Artinya bahwa setiap orang yang berilmu, dititipkan oleh Allah pengetahuan agama, la ya'malu, lalu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, huwa wa iblisu sawa, maka dia tidak ada bedanya dengan iblis. Yang dimaksud alim di sini tentu bukan alim dalam ilmu biologi, apalagi ilmu matematika. Tetapi yang dimaksud alim di sini adalah orang yang mengetahui, faham terhadap ilmu agama. Kenapa demikian? Karena berdasarkan definisi yang disampaikan para ulama, idza uttiqal ulama'u yansarifu ila man yatafaqahu fid din. Ketika disebutkan ulama, bentuk plural dari alim, yansarifu, maka maknanya berjalan kepada orang yang tafaqquh fid din. Artinya orang yang memiliki ilmu agama meskipun sedikit lalu kemudian tidak mengamalkannya, apalagi ulama yang memiliki ilmu yang banyak lalu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak ada bedanya dengan iblis. Kenapa demikian? Karena berbicara keilmuan, iblis ternyata lebih alim daripada kita semuanya. Iblis hidup dari zaman Nabi Adam, lalu kemudian menjadi golongan malaikat ketika itu, lalu kemudian bercengkrama dengan Allah yang digambarkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Dan iblis, dia mengakui bahwa dia adalah seorang makhluk gitu, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dari masa ke masa, dari satu nabi ke nabi yang lainnya, bahkan sampai detik ini, iblis melihat peristiwa demi peristiwa, sehingga kalau berbicara keilmuan agama, iblis lebih alim daripada kita semuanya. Namun ilmunya iblis tidak menjadikan dia bertakwa, takut kepada Allah, takut terhadap hukumannya Allah, malah menantang untuk ditangguhkan sampai hari kiamat, ditangguhkan agar dia dihidupkan sampai hari kiamat dan tidak takut terhadap hukuman neraka dalam rangka menggoda manusia gitu. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan yang tadi bahwa setiap orang yang berilmu, faham terhadap ilmu agama, baik sedikit apalagi banyak, tetapi tidak mengamalkannya, maka tidak ada bedanya dengan iblis laknatullah alaih. Itu poin yang kedua di dalam kitab Madarijus Sa'ad. Yang ketiga, di dalam keterangan tersebut, tulisan yang ada di atas tongkatnya Nabi Musa tertulis wa kullu ghaniyin la yuntafa'u bimalihi huwa wa qarunun sawa, yang artinya setiap orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, rizki yang melimpah, lalu kemudian dia tidak memanfaatkannya untuk ibadah dalam bentuk sedekah, infak, bahkan berwakaf contohnya, atau hal-hal yang lainnya, maka dia tidak ada bedanya seperti Qarun. Qarun itu dulunya adalah orang miskin, meminta kepada Nabi Musa, saudaranya sendiri, ternyata sepupuan mereka.
agar Nabi Musa mendoakannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikannya menjadi orang yang kaya. Maka Nabi Musa mendoakannya. Pada akhirnya setelah beberapa kali ditolak, karena bisa jadi dengan kemiskinan itu di sana ada kebaikan bagi Korun, tetapi Korun terus memaksa, dan pada akhirnya Nabi Musa memenuhi permintaan daripada sepupunya itu. Lalu kemudian dikabulkanlah doa Nabi Musa sehingga Korun menjadi orang kaya, tetapi semakin bertambah kekayaannya, bukannya malah bertambah imannya, tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Qarun mengatakan bahwa segala kekayaanku, segala harta yang dimiliki olehku, kata Qarun, itu dikarenakan kecerdasanku, kehebatanku, relasiku, dan lain sebagainya. Artinya bahwa dengan kekayaannya dia tidak memanfaatkan harta kekayaannya itu untuk kepentingan agama, tetapi ditumpuk, semakin menumpuk, sampai-sampai kekayaan harta Qarun itu dijelaskan di dalam kitab Sawi, kalaupun kunci dari gudang-gudang itu dikumpulkan lalu kemudian diangkat oleh 10 orang yang kuat, yang besar badannya, kuat tenaganya, kuncinya saja tidak mampu diangkat, apalagi isi daripada gudang dari setiap kunci tersebut. Tentunya lebih banyak lagi. Tapi pada akhirnya Qarun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya setiap orang yang kaya jika tidak memanfaatkan hartanya untuk ibadah, apa bedanya dengan Qarun? Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, di dalam atau di atas tongkatnya Nabi Musa ada keterangan kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi huwa wal kalbu sawa, yang artinya kullu faqirin, setiap orang yang fakir, yang diberikan kesempitan di dalam harta, lalu kemudian la yasbiru, dia tidak menahan diri, tidak bersabar, ala faqrihi, atas kefakirannya, huwa wal kalbu sawa, maka dia tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa disamakan orang yang fakir disamakan dengan hewan, yaitu anjing? Dikarenakan anjing merupakan hewan yang selalu tamak. Dia selalu mengeluarkan lidahnya berharap setiap orang yang ada di sekitarnya itu memberikan makanan kepadanya. Dia selalu tamak. Apa itu tamak? Tamak itu di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan ar-raja'u bima fi aidinnas, berharap terhadap segala sesuatu yang ada di orang lain. Itu tamak. Nah, ketika seorang fakir tidak sabar dengan kefakirannya, maka tentu dia berharap orang lain selalu memberinya, orang lain selalu bersedekah kepadanya. Maka tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dari hikmah yang tertulis dalam kitab Madarijus Su'ud, tulisan-tulisan yang tertulis termaktub di atas tongkatnya Nabi Musa, kita hendaknya mengambil pelajaran itu. Artinya bahwa yang pertama, kita harus menjadi pemimpin yang adil. Jangan sampai kita sama seperti Fir'aun. Yang kedua, hendaknya kita menjadi orang yang berilmu, yang mengamalkan. Jangan sampai kita sama seperti iblis. Dan yang ketiga, jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, pelit, orang kaya yang tidak memanfaatkan hartanya untuk ibadah, agar kita berbeda dengan Qarun. Dan juga jangan sampai kita menjadi orang fakir, nauzubillah min dzalik, yang tidak sabar akan kefakirannya, agar kita berbeda daripada seekor anjing. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, karena barang siapa yang mengambil hikmah baik dari ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat kauniyah, baik dari ayat-ayat tanda-tanda yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita,
Kata Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah itu maka telah diberikan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.